Saya Fani Sulis Ayu Lestari. Saya Saskia Puji Rahmawati. Saya Desa Amadinda. Saya Rara Aura. Saya Alia Nur Zahra. Kami di sini kembali untuk menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya dan teman-teman saya kembali lagi. Jadi sekarang saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah aturan-aturan dan hal mendasar dalam penyusunan laporan keuangan, agar informasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Tujuan utama akuntansi berkaitan dengan definisi akuntansi, yaitu menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Entitas dapat diartikan sebagai suatu badan usaha atau perusahaan yang mempunyai kekayaannya sendiri. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagian B, pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Yang kesatu, pihak internal. Pihak internal adalah pihak di dalam perusahaan yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi antara lain adalah yang kesatu, pemilik perusahaan atau pemegang saham, yang kedua, pegawai atau karyawan, yang ketiga, manajer. Yang kedua, pihak eksternal adalah pihak-pihak yang berkepentingan tetapi berada di luar perusahaan. Pihak-pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi antara lain adalah yang kesatu, kreditur, yang kedua, investor atau calon investor, yang ketiga, pemerintah, yang keempat, masyarakat, yang kelima, pemasok, yang keenam, pelanggan. C. Prinsip-prinsip akuntansi. 1. Prinsip biaya historis, mewajibkan sebagian besar aset dan liabilitas diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi yang disebut dengan prinsip biaya historis. 2. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition prinsip. Prinsip ini mengacu pada aliran masuknya aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. 3. Prinsip mempertemukan atau matching prinsip. Prinsip ini mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini dapat berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. 4. Prinsip konsistensi atau konsistensi prinsip. Prinsip ini digunakan agar laporan keuangan dapat dibandingkan setiap periodenya, serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 5. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure prinsip. Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap, karena informasi yang disajikan merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. D. Konsep dasar akuntansi. 1. Konsep unit moneter. Monetarily unit assumption. Konsep ini mengharuskan data transaksi yang akan dicatat dan dilaporkan harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang, sehingga setiap transaksi bisnis harus diukur dalam nilai uang. 2. Konsep kesatuan usaha. Economic Entity Assumption. Konsep ini mengharuskan adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dari transaksi pemilik sebagai individu. 3. Konsep periode akuntansi. Time period assumption. Informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu dan dilaporkan secara periodik sesuai dengan kebutuhan kebijakan perusahaan seperti bulanan, tribulan, caturbulan, semester, dan tahunan. 4. Konsep kesinambungan usaha. Going concern. Perusahaan diharapkan dapat beroperasi dalam jangka panjang atau tidak terbatas dan berupaya untuk tidak dikuidasi, dibubarkan dalam jangka pendek. Contoh, penerapan konsep ini adalah penggolongan aset lancar dan tetap, liabilitas lancar dan jangka panjang, serta adanya penyusutan aset tetap. E. Persamaan dasar akuntansi. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan disebut aset atau aset. Hak atau klaim atas aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik, yaitu hak kreditur dan hak pemilik. Hak kreditur mencerminkan utang perusahaan yang disebut liabilitas atau liabilities, sedangkan hak pemilik disebut ekuitas pemilik atau owner equity,
Hubungan keduanya dapat membentuk persamaan dasar akuntansi atau Basic Accounting Equation. Yang pertama, aset atau aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan aset untuk kegiatan usaha seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum dari aset ialah kemampuan memberikan manfaat yang akan menghasilkan arus kas atau penerimaan. Aset terdiri atas beberapa kelompok, yaitu A. Aset lancar atau current asset, B. Investasi jangka panjang atau long term investment, C. Aset tetap atau fixed asset, D. Aset tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset, E. Aset lainnya atau other asset. 2. Liabilitas. Liabilitas adalah klaim terhadap aset yaitu hutang dan liabilitas perusahaan kepada kreditur atau pihak lainnya. Liabilitas muncul saat perusahaan meminjam uang, melakukan pembelian secara kredit, atau menangguhkan pembayaran. Liabilitas terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama, liabilitas lancar atau current liabilitas. Yang kedua, liabilitas jangka panjang atau long term liabilitas. 3. Ekuitas. Ekuitas adalah klaim kepemilikan atas aset. Ekuitas sama dengan total aset dikurangi total liabilitas. Ekuitas pada perusahaan perorangan pada persekutuan pada umumnya terdiri dari modal pemilik atau owner equity dan pengambilan pribadi atau drawing yang sifatnya mengurangi ekuitas. Sedangkan pada perseraan terbatas atau PT terdiri dari modal saham atau stock capital, dividen atau dividen dan laba ditahan atau retained dividen dan laba ditahan atau retained earning. Sekian penjelasan konsep dasar akuntansi